Lintah di hidung selama sebulan. Kasus ini terjadi di Yunan, Cina. Seorang wanita terus mengalami mimisan tanpa sebab hingga akhirnya dokter menemukan lintah sepanjang 5 cm di dalam rongga hidungnya. Hewan itu menempel di dinding hidung dan mengisap darah setiap hari. Lintah tersebut diduga masuk ketika wanita itu mandi di sungai pegunungan. Lingkungan hidung yang lembab dan hangat membuatnya bisa bertahan hidup selama berminggu-minggu tanpa terdeteksi. Setelah dikeluarkan dengan alat medis, pendarahan langsung berhenti. Kasus ini sempat dipublikasikan pada 2019 dan menjadi contoh nyata bagaimana hewan kecil dapat beradaptasi dan bertahan di dalam tubuh manusia tanpa menimbulkan gejala serius pada awalnya. Belatung di kepala wisatawan Amerika. Seorang wanita asal Texas mengalami benjolan aneh di kulit kepalanya setelah pulang dari liburan di Belize. Ketika diperiksa, dokter menemukan larva lalat tropis Dermatobia hominis hidup di bawah kulitnya. Larva itu masuk melalui gigitan nyamuk yang membawa telur lalat, lalu menetas dan tumbuh dengan memakan jaringan di bawah kulit kepala. Hewan ini bisa bertahan hingga 6 minggu sebelum berubah menjadi lalat dewasa. Dokter mengeluarkannya secara hati-hati menggunakan pinset setelah memastikan larva tidak pecah. Kasus ini terdokumentasi secara medis dan sempat menjadi bahan penelitian tentang infeksi Myiasis tropis yang sering dialami wisatawan dari wilayah Amerika Tengah dan Selatan. Laba-laba di dalam telinga. Kasus unik terjadi di Cina ketika seorang pria merasakan suara berdengung di telinganya selama beberapa hari. Saat dilakukan pemeriksaan dengan otoskop, dokter menemukan laba-laba kecil hidup di dalam saluran telinga. Hewan tersebut bahkan telah membuat jaring di dalamnya. Dokter menetaskan cairan salin agar laba-laba keluar dengan sendirinya. Karena jika ditarik paksa, dikhawatirkan akan merusak gendang telinga. Setelah beberapa menit, laba-laba keluar dalam kondisi hidup. Kasus ini menjadi sorotan di jurnal medis Tiongkok dan menunjukkan bahwa serangga kecil dapat menjadikan bagian tubuh manusia sebagai tempat berlindung sementara tanpa menimbulkan luka parah. Cacing pita sepanjang 6 meter. Seorang pria di Thailand menderita sakit perut kronis dan kehilangan berat badan secara drastis. Pemeriksaan menunjukkan adanya cacing pita sepanjang hampir 6 meter di dalam ususnya. Parasit jenis Taenia solium ini masuk melalui konsumsi daging babi yang tidak matang. Cacing tersebut dapat hidup bertahun-tahun dalam tubuh manusia dan menyerap nutrisi dari makanan inangnya. Dalam kasus ini, sebagian larva bahkan ditemukan telah bermigrasi ke otak, menyebabkan kejang dan gejala neurologis. Setelah diberi obat antiparasit, pasien berhasil mengeluarkan cacing itu secara utuh. Kasus ini dipublikasikan dalam laporan medis lokal dan menjadi peringatan tentang bahaya konsumsi daging setengah matang. Kecoa yang menetas di dalam telinga. Di Guangzhou, Cina, seorang pria dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami nyeri hebat di telinganya. Saat diperiksa, dokter menemukan seekor kecoa betina dewasa yang bersarang di liang telinga dan telah menetas. Sekitar 10 anak kecoa kecil ditemukan merayap keluar satu persatu. Kecoa ditarik oleh aroma kotoran telinga yang mirip dengan sisa makanan. Dokter menyingkirkan semua serangga dengan alat bedah mini dan membersihkan telinga pasien secara total. Kasus ini sempat menjadi berita nasional pada tahun 2018 dan tercatat dalam catatan medis Tiongkok sebagai salah satu contoh paling ekstrim investasi serangga pada manusia. Belut hidup di dalam usus manusia. Kasus terkenal terjadi di Cina pada tahun 2010. Seorang pria mengikuti terapi ikan di pemandian tradisional, namun seekor belut kecil jenis Misgurnus anguillicaudatus justru masuk melalui anusnya. Hewan itu berenang naik ke usus besar dan tersangkut di dalam tubuh. Pria tersebut mengalami demam tinggi dan nyeri perut parah sebelum dilarikan ke rumah sakit. Operasi darurat dilakukan dan belut sepanjang 15 cm berhasil dikeluarkan masih dalam kondisi hidup. Kasus ini dikonfirmasi oleh Medical Daily dan menjadi contoh langka bagaimana hewan air dapat bertahan di tubuh manusia dalam waktu singkat akibat insiden tidak sengaja. Cacing mata di Afrika Tengah. Seorang pria di Kamerun datang ke rumah sakit dengan keluhan penglihatan terganggu. Setelah diperiksa, dokter mendapati seekor cacing kecil transparan bergerak di bawah konjungtiva matanya. Parasit itu dikenal dengan loa-loa atau cacing mata Afrika. Hewan ini menular melalui gigitan lalat hutan dan dapat bermigrasi di jaringan tubuh manusia, termasuk mata.
Dokter menggunakan pinset halus untuk mengeluarkannya dalam kondisi hidup. Kasus ini terdokumentasi oleh WHO dan menjadi bukti nyata betapa kompleksnya interaksi antara parasit dan tubuh manusia di wilayah tropis. Meski jarang menyebabkan kebutaan permanen, infeksi ini sangat mengganggu dan beresiko kambuh. Amuba pemakan otak dari air kolam. Kasus fatal ini terjadi di Texas, Amerika Serikat. Seorang anak berusia 12 tahun meninggal setelah berenang di danau umum. Penyelidikan medis menemukan penyebabnya adalah Naegleria fowleri, amuba mikroskopis yang masuk ke tubuh melalui hidung lalu menuju otak. Parasit ini menghancurkan jaringan otak dan menyebabkan infeksi bernama primary amoebic meningoencephalitis. Gejalanya mirip meningitis, namun berkembang cepat dan hampir selalu berujung fatal. Amuba ini hidup di air hangat dan danau alami, terutama pada musim panas. Pusat Pengendalian Penyakit mencatat hanya sedikit pasien yang berhasil selamat dari infeksi langka namun mematikan ini. Cacing guinea keluar dari kaki. Kasus klasik ini sering terjadi di Sudan Selatan. Seorang wanita mengalami luka terbuka di kakinya dan dari sana perlahan muncul cacing panjang sekitar 1 meter. Parasit ini disebut Dracunculus medinensis atau cacing guinea. Larvanya masuk ke tubuh manusia lewat air minum yang terkontaminasi. Setelah hidup selama 1 tahun di jaringan tubuh, cacing betina dewasa keluar melalui kulit, menyebabkan luka nyeri seperti terbakar. Pengeluarannya harus dilakukan perlahan dengan menggulung tubuh cacing setiap hari agar tidak putus. Kasus ini masih ditemukan hingga kini dan menjadi fokus kampanye pemberantasan penyakit tropis oleh WHO. Larva lalat di kepala bayi Ethiopia. Di Ethiopia, seorang bayi berusia 1 tahun dirawat karena luka di kepala yang tak kunjung sembuh. Saat diperiksa, dokter menemukan puluhan larva lalat jenis Saliporidae hidup di jaringan kulit kepala. Lalat tersebut bertelur di luka terbuka, lalu larvanya menetas dan berkembang dengan memakan jaringan lunak di sekitar luka. Kasus ini tercatat dalam jurnal Tropical Medicine dan International Health sebagai salah satu bentuk miasis paling ekstrim pada bayi. Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya kebersihan luka di daerah tropis. Tubuh balita di Sukabumi dipenuhi cacing gelang. Kasus tragis terjadi di Sukabumi, Jawa Barat ketika seorang balita bernama Raya meninggal dunia dengan kondisi seluruh tubuhnya dipenuhi cacing gelang. Saat tiba di rumah sakit, cacing-cacing keluar dari hidung dan mulut korban. Infeksi parah ini disebabkan sanitasi buruk dan kebiasaan buang air besar di tempat terbuka, yang membuat telur cacing mudah tertelan. Parasit tersebut berkembang di usus dan menyebar ke organ lain hingga menyebabkan gagal napas. Kasus ini menyoroti pentingnya kebersihan lingkungan dan pemberian obat cacing rutin pada anak-anak.